가도 이 리듬은 계속 replay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Hasan Izati dengan NIM 22234048 dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang seleksi bahan pustaka untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah manajemen koleksi dengan dosen pengampu Ibu Gustina Erlianti, SUM MIP. Topik pertama yang akan dibahas yaitu seleksi bahan perpustakaan, apakah itu bahan perpustakaan dan apakah tujuan dari seleksi bahan perpustakaan tersebut. Yang kedua yaitu proses dan alat bantu dari bahan pustaka, seleksi bahan pustaka. Yang pertama, apakah itu seleksi bahan pustaka? Seleksi bahan pustaka adalah proses mengidentifikasi bahan perpustakaan yang bertujuan untuk menambah koleksi yang telah ada di dalam perpustakaan tersebut. Nah, setiap perpustakaan tentunya mempunyai struktur seleksi bahan perpustakaan yang berbeda-beda. Selanjutnya itu tujuan seleksi dari bahan pustaka. Yang pertama yaitu memelihara keupdatean, keaktifan, dan manfaat koleksi tersebut yang sesuai dengan kebijakan perpustakaan. Yang kedua, mengevaluasi bahan pustaka yang akan dipilih sesuai dengan kebijakan perpustakaan, sehingga visi, misi, dan tujuan utama dari bahan perpustakaan tersebut dapat tercapai. Yang ketiga, kegiatan yang berhubungan dengan seleksi bahan pustaka itu untuk mengembangkan kualitas pengembangan koleksi dalam suatu perpustakaan. Selanjutnya yang terakhir yaitu untuk mengetahui tentang kebutuhan pustaka dan isi dari bahan pustaka. Proses seleksi bahan pustakaan yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan koleksi dalam hal subjek dan jenis materi yang spesifik. Melakukan seleksi bahan pustaka dan mengumpulkan informasi terkait dengan jenis, materi, dan subjek yang dibutuhkan. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa koleksi yang dimiliki perpustakaan dapat memenuhi kebutuhan informasi para penggunanya. Yang kedua, penentuan berapa banyak dana yang tersedia. Penentuan berapa banyak dana yang tersedia, hal ini penting untuk diperhatikan karena dengan adanya karena dengan mengetahui dana-dana tersebut, kita dapat menyediakan bahan perpustakaan yang memadai bagi kebutuhan pemustaka. Selanjutnya yaitu mengalokasikan dana untuk kategori tertentu. Selanjutnya, mengembangkan rencana untuk mengidentifikasi potensi materi yang bermanfaat untuk diperoleh. Untuk mengembangkan rencana untuk mengidentifikasi potensi materi yang bermanfaat diperoleh, dapat dilakukan beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu identifikasi pengguna. Yang kedua, identifikasi kebutuhan koleksi. Yang ketiga, penentuan dan koordinasi kebijakan koleksi. Yang keempat, rencana pengembangan koleksi. Dan yang terakhir yaitu pelaksanaan seleksi. Selanjutnya yaitu melakukan penelusuran untuk materi yang diinginkan. Nah, melakukan penelusuran ini dapat dilakukan dengan mengisi kuesioner kepada pemustaka ataupun melihat buku apa saja yang sering digunakan oleh pemustaka tersebut. Selanjutnya, alat bantu seleksi. Yang pertama yaitu sumber informasi buku-buku yang diterbitkan. Contohnya yaitu American Book Publishing Record. ABPR ini adalah publikasi mingguan yang menyediakan informasi seperti judul buku, nama pengarang, penerbit, tanggal terbit, jumlah halaman, dan nomor ISBN-nya. Fungsinya sendiri yaitu memberikan informasi tentang buku-buku baru yang diterbitkan di Amerika Serikat dan Kanada. ABPR ini memuat deskripsi singkat dari buku-buku baru yang diterbitkan. Deskripsi ini dapat membantu pemustaka untuk mengevaluasi apakah buku tersebut sesuai dengan kebutuhan pengguna perpustakaan. Selanjutnya yaitu katalog brosur dan lembar promosi. Contohnya yaitu di sini adalah katalog Perpustakaan Nasional RI. Selanjutnya yaitu tinjauan buku-buku terbaru, contohnya adalah Gramedia. Fungsinya sendiri yaitu untuk mengetahui buku-buku baru yang relevan, memudahkan pembaca dalam memilih buku, mengetahui popularitas buku tersebut, dan meningkatkan perolehan buku yang menawarkan layanan terbaru. Selanjutnya yaitu Bibliografi Nasional.
Contohnya yaitu buku BNI, yaitu Bibliografi Nasional Indonesia. Bibliografi nasional sendiri adalah informasi mengenai buku yang diterbitkan oleh pengarang yang disusun oleh Lembaga Bibliografi Nasional. Selanjutnya yaitu penggalan data online. Penggalan data online itu sendiri adalah sistem yang membantu pengguna untuk mengakses koleksi buku, jurnal, dan sumber informasi lainnya yang tersedia di perpustakaan melalui internet. Fungsinya sendiri yaitu untuk membantu pengguna mencari bahan pustaka secara cepat dan efektif sesuai dengan topik yang diminati, membantu pengguna untuk menemukan informasi yang lebih spesifik dan terperinci, serta memberikan akses kepada koleksi buku serta memberikan akses ke koleksi buku dan jurnal yang mungkin tidak tersedia di rak-rak perpustakaan fisik, dan membantu membuat keputusan terbaik dalam seleksi bahan perpustakaan. Selanjutnya yaitu buku-buku terbaik. Buku-buku terbaik sendiri adalah daftar buku yang telah diberi rating oleh pengguna sesuai dengan kualitasnya. Selanjutnya yaitu bibliografi subjek. Bibliografi subjek ini adalah daftar sumber-sumber tertulis yang terkait dengan topik tertentu yang dikategorikan berdasarkan subjek atau topiknya. Terakhir yaitu daftar tambahan koleksi. Daftar tambahan koleksi adalah daftar buku, jurnal, artikel, dan sumber informasi lainnya yang direkomendasikan untuk ditambahkan ke koleksi perpustakaan. Sekian presentasi saya mengenai seleksi bahan pustaka. Terima kasih.